Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari dengan NPM 21111100134430051. Di sini saya menjelaskan tentang rangkuman dari materi ekonomi Islam. Realisasi ekonomi dunia. Yang pertama di bawah sistem sosialisme atau komunisme, yang kedua di bawah sistem kapitalisme, yang ketiga perubahan sistem kapitalisme menjadi modified. Kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja. Ada kemajuan, tapi penuh ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Menjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialistik. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kebebasan absolut ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialistik, tidak mengakui kepemilikan properti pribadi. Alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Distribusi barang yang tidak merata dan mengupah berdasarkan jumlah kerja secara kolektif. Akses personal terhadap pasar dibatasi. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan meminjam, maupun investasi. Misi dan tujuan sistem ekonomi Islam. Misi sistem ekonomi Islam yang pertama, rahmatan lil alamin, yang kedua, membawa berkah. Tujuan sistem ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, memastikan kebersamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam yang pertama, melarang ma'isyir, yaitu suatu tindakan perjudian. Yang kedua, larangan gahrar, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, larangan melakukan hal haram, yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda. Yang keempat, larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Yang kelima, larangan ikhtiar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar. Yang keenam, yaitu larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang atau dalam bentuk bunga. Ciri-ciri dan asas-asas ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, hak individu diakui maupun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahulukan dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Selanjutnya, asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama, al-milkiyah, konsep kepemilikan. Yang kedua, tasharruf fil milkiyah, pengelola atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga, tauziul tarwah bayanas, distribusi kekayaan di antara masyarakat. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bai adalah jual beli antara benda dengan benda. Yang kedua, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, dan kepercayaan. Yang keempat, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal. Yang kelima, muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Yang keenam, musaqah adalah kerjasama antara pemilik-pemilik dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dan pemeliharaan tanaman. Yang ketujuh, ada murabaah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh syahib al-ma'al, pemilik harta.
Yang ke-8, khiyyar adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Yang ke-9, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Yang ke-10, istinah adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Sumber ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ikhwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari pengambilan riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi pengambilan riba, maka orang-orang itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundungan undangan Islam. Di dalamnya kita dapat jumpai khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini. Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individual, al-milkiyah, al-firdayah, seperti hasil kerja bekerja, warisan, hibah, hadiah. Yang kedua, kepemilikan umum, al-makiyah, al-ammah, seperti fasilitas umum, bahan timbangan dan sumber daya alam yang bersifat membentuk, menghalangi untuk dimiliki individu. Yang ketiga, kepemilikan negara, al-milkiyah ad-daulah, yaitu harta seluruh kaum muslim, sementara pengelolanya menjadi wewengan dan amanah negara, sehingga negara dapat memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Status harta dalam sistem ekonomi Islam. Status harta yang dimiliki manusia, yang pertama, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Yang kedua, perhiasan hidup yang memungkinkan manusia biasanya menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Al-Imran surat 14. Sebagian perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Al-Alaq 6 ayat 6-7. Yang ketiga, ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Surat Al-Anfal ayat 28. Yang keempat, bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalannya antara sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Surat At-Taubah ayat 41-60 dan surat Al-Imran ayat 133-134. Cara memperoleh harta. Di antara cara memperbolehkan harta adalah 1. Menguasai benda-benda mubah yang sebelum menjadi milik seorang pun. Yang kedua, perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual beli, hibah, pemberian atau hadiah, dan wasiat. Yang ketiga, warisan sesuai dengan aturan Islam. Yang keempat, ikhab, pemberian dari pemerintah. Yang kelima, hak-hak keagamaan seperti zakat bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua. Membelanjakan harta. Menunaikan zakat, mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan.
israf dan mubazir, karena sifat ini cenderung kepada penumpang harta yang membekukannya fungsi ekonomis dari harta tersebut. Sekian dari rangkuman tentang ekonomi Islam dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.